Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami hadirkan perbincangan topik utama untuk Anda, yakni terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mendapatkan banyak sorotan usai suaranya mendadak melejit di Sirekap KPU. Dalam hitungan hari saja, suara PSI bertambah 400.000 suara. Desas-desus anomali perubahan perolehan suara PSI secara mendadak dan signifikan karena diduga ditukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu terus mengemuka di publik. Berdasarkan penelusuran di laman resmi Sirekap KPU, pemilu 2024.kpu.go.id, di beberapa TPS ditemukan adanya penggelembungan suara. Seperti di TPS 14 Sere Sentani, Papua, PSI mendapatkan 82 suara. Namun di formulir C1 hanya mendapat 2 suara. Di TPS 41 Panjer Denpasar Selatan, suara partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko ini di Sirekap mencapai 46 suara. Sedangkan di foto C1 hanya mendapatkan 38 suara. Di Maluku Utara, menurut data Sirekap di TPS 943 Kawasi, PSI memperoleh 25 suara. Namun dari hasil foto C1, PSI sama sekali tidak memperoleh suara. Belakangan Presiden Joko Widodo merespon polemik lonjakan suara partai yang dinakodai putra bungsunya Kaisang Pangarep. Seolah tidak ingin blunder, Presiden hanya meminta agar masyarakat langsung meminta penjelasan kepada PSI dan KPU. Partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Lonjakan suara PSI dinilai janggal karena data dari hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI tidak akan mencapai 3%. Bahkan sejumlah pengamat menduga kuat adanya penyimpangan dari data KPU akibat kelebihan suara yang melebihi margin of error dari hitung cepat yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Belakangan ada kenaikan, nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Ya. Nah pertanyaannya itu wajar atau tidak wajar? Ya. Biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Jadi perbedaannya itu jadi 0,0 sekian gitu ya. Kalau misalnya data udah 65% kan besar sekali. Ya. Nah, tetapi apakah itu karena ada faktor kecurangan? Saya tidak tahu. Kalau ada satu partai suaranya turun, sementara partai lain suaranya naik, apapun alasan Anda, C1-nya datang dari wilayah yang manapun, itu pasti kecurangan. Nggak ada lagi. Sekarang, quick count yang sudah beredar sejak 14 Februari itu mengatakan margin of error-nya, tingkat kesalahan yang bisa diterima, itu kurang dari 1% atau maksimal 1%. Bukan 2% malah. Jadi artinya, kalau dia bisa meleset untuk partai-partai tertentu di parlemen, kita harus menganggap dia juga meleset untuk pemilu presiden. Bahwa 3 agenda utama presiden sesungguhnya yang juga sudah beredar di ruang publik jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan adalah soal pertama menangkan paslon 2, yang kedua meloloskan PSI ke parlemen, yang ketiga bagaimana menggerus suara PDI Perjuangan, saya kira. Maka memasukkan atau meloloskan PSI yang dipimpin oleh anak presiden ke parlemen RI itu satu agenda politik yang dugaan kami dilaksanakan secara sistematis oleh kekuasaan politik hari ini, yaitu rezim Presiden Jokowi. Partai Persatuan Pembangunan yang disinyalir akan menjadi korban penggembosan suara atas anomali meroketnya suara nasional PSI mengklaim telah mendengar pemindahan perolehan suara partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menyebut penggelembungan suara PSI terjadi secara terstruktur, sistematis, masif demi ambisi meraih ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun yang pasti KPU dan Bawaslu harus benar-benar bisa membuktikan secara transparan agar tudingan adanya intervensi dari Presiden yang berambisi ingin meloloskan partai putra bungsunya tidak semakin liar dan membuat publik semakin tidak percaya dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.